Shalom Jemaat Tuhan, kita sampai pada pembelajaran dari kitab Injil Yohanes pasal yang keempat. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tutur kata sikap hamba-Mu, sehingga hamba-Mu mulai menjadi juru bicara, dan setiap kami yang menonton mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yohanes yang keempat. Kita baca ayat 3-8 dikatakan, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat 9-12. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah meminum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Ayat 13-19, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah punya 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini kau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Terus sekarang sampai di sini pembacaan firman Tuhan bagi kita. Terus kalian, yang perlu kita ingat sebagai pembukaan dari khotbah ini adalah sebuah kata mutiara yang bagus. God hates sin. Allah membenci dosa, but He loves sinners to repent. Tapi Dia mengasihi orang-orang berdosa itu biar bertobat. God hates sin. Allah membenci dosa, but He loves sinners to repent. Dia ingin orang berdosa bertobat. Puji Tuhan. Saudara saya juga orang-orang berdosa yang gak layak. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus kita mau bertobat dan Tuhan mengasihi kita. Sehingga Tuhan memberikan kita pertolongan dengan kuasa Roh Kudus-Nya untuk membimbing kita dalam pertobatan. Puji Tuhan. Sekalian dalam Yohanes 4 ayat 35 dikatakan, ia yaitu Yesus harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar. Nah, ini merupakan petanya. Ya, biasanya orang-orang Yahudi itu bermusuhan dengan orang Samaria, sehingga kalau orang Yahudi dari daerah atas, daerah Galilea, maka mereka mau ke Yudea, mereka tidak mau melewati daerah Samaria, padahal tinggal lurus saja. Tapi mereka lebih baik belok ke daerah Dekapolis, terus menyisiri pinggir sungai Yordan, kemudian mereka ke Yudea. Itulah biasanya. Jadi orang-orang Yahudi bermusuhan dengan orang-orang Samaria.
Nah, saudara sekalian, disinilah kalau sudah lihat tanda panah merah itu ada Sikhar. Disitulah kira-kira kejadiannya. Pertemuan antara Yesus dengan perempuan Samaria itu. Dikatakan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Walaupun Tuhan Yesus secara manusia adalah orang Yahudi, tapi Tuhan Yesus punya tujuan yang indah. Dia ingin ada orang Samaria yang bertobat, yaitu sang perempuan itu. Ia harus melintasi daerah Samaria. Padahal kebiasaan orang Yahudi adalah menghindari melewati daerah Samaria. Tapi ini saya sebut dengan keharusan ilahi. Berdasarkan keharusan ilahi, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Supaya banyak orang Samaria bertobat, menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Yohanes 4 ayat 6-7 dikatakan, Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Jadi Yesus secara manusia bisa merasakan letih. Ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Sebenarnya keletihan Yesus itu sengaja Yesus lakukan pada dan di tempat itulah. Karena ia mempunyai satu tujuan untuk bertemu dengan perempuan Samaria yang hidupnya dan moralitasnya seperti yang kita lihat. Terus sekalian, lalu kemudian untuk membuka pembicaraan dengan perempuan Samaria itu, Yesus berkata, berilah aku minum. Biasanya perempuan-perempuan pada waktu zaman itu, mengambil air dengan cara berkelompok. Jadi perempuan nggak ada yang ngambil air sendiri. Mereka caranya berkelompok, pagi-pagi biasanya. Ya. Namun perempuan Samaria ini mengambil air sendiri, ya. Dan pada jam yang dimana sepi, ya jam 12 siang, ya mungkin sekali karena perempuan ini memang dikucilkan oleh kaumnya karena kehidupan moralitasnya yang buruk. Ya, dikatakan Yohanes 4 ayat 18, perempuan Samaria itu sudah punya 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Jadi ia gonta-ganti suami, ya. Dia adalah perempuan yang hidup moral tidak beres. Ya. Iya. Yesus sengaja menyuruh murid-muridnya untuk pergi membeli makanan. Kalau sudah baca ayat yang ke-8. Mengapa demikian? Karena Yesus ingin konsentrasi, fokus pada pembicaraan dengan perempuan Samaria itu. Ya. Tetapi ada lagi sebabnya. Kenapa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi membeli makanan? Tidak ada yang terkecuali, semua pergi membeli makanan. Mengapa tidak sebagian murid saja yang pergi untuk membeli makanan? Sehingga yaitu Yesus tidak sendirian di situ. Pertanyaannya ya. Yesus adalah Allah, anak yang maha tahu. Ia tahu apa yang akan terjadi dan misinya adalah untuk mengabarkan kabar baik kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Jika Yesus bersama 4 muridnya saja, ya, jadi sehingga ada 5 orang Yahudi di dekat sumur itu, pastilah perempuan Samaria itu urung menunda niatnya untuk mengambil air karena dia malu. Dia sebagai orang masyarakatnya berkata ini orang yang perempuan yang tidak bermoral, sehingga dia tidak akan datang kalau Yesus bersama dengan 4 muridnya. Sehingga Yesus sengaja menyuruh semua muridnya untuk pergi mencari makanan. Sedangkan dia tunggu sendiri saja di pinggir sumur. Yesus hanya sendirian berbicara dengan perempuan Samaria. Pada siang hari dan di depan umum. Ini penting sekali. Yesus berbincang-bincang dengan Nikodemus, sang ahli Taurat itu. Sang orang yang Farisi, yang ahli Taurat itu. Ya. Dan itu Yesus lakukan pada malam hari, ya pada sore hari, dan di tempat tertutup. Itu Yesus berbicara dengan Nikodemus supaya pembicaraan mereka tidak didengar oleh orang-orang Yahudi lainnya di luar. Sehingga Yesus bicara dengan Nikodemus pada malam hari di tempat tertutup. Tapi Yesus berbicara dengan perempuan Samaria itu. Beliau berbicara di siang hari dan di tempat umum.
Ini penting sekali, jangan ditukar, ya, jangan dibalik, itu malah keliru. Ya. Ini suatu kebijaksanaan daripada Tuhan Yesus. Iya, ayat 7 dikatakan, perempuan tersebut datang ke sumur hendak mengambil air. Dan ketika Yesus minta air kepadanya, dengan segera ia tahu, yaitu perempuan itu tahu, Yesus adalah seorang Yahudi. Dari mana dia tahu? Mungkin dari logat bicara daripada Yesus. Sebagai orang Yahudi secara manusia, logat bicaranya adalah khas orang Yahudi. Sehingga langsung perempuan itu tahu bahwa Yesus ini adalah seorang Yahudi. Untuk mulai suatu komunikasi dengan perempuan itu, Yesus sengaja merendahkan dirinya. Dia sengaja merendahkan dirinya. Sehingga kalau kita perhatikan seorang yang punya posisi yang bagus di dalam masyarakat, untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat yang rendah, siapakah yang harus berinisiatif? Yang berinisiatif adalah orang yang ada di posisi tinggi. Orang itu perlu merendahkan dirinya untuk bisa menyapa masyarakat yang di kelas rendah. Demikian juga dengan Yesus, Sang Anak Allah, Sang Firman yang menjadi manusia. Dia sengaja merendahkan dirinya di hadapan perempuan Samaria itu dengan cara meminta minum. Maksudnya adalah supaya membuka komunikasi dengan perempuan yang sedang butuh, kebutuhan rohaninya dipenuhi oleh Sang Juru Selamat. Puji Tuhan. Menurut adat waktu itu, seorang rabi Yahudi, ini penting ya. Menurut adat waktu itu, seorang rabi Yahudi tidak seharusnya bicara dengan seorang perempuan di tempat umum. Itu hukum atau peraturan umum pada waktu itu. Seorang rabi Yahudi tidak seharusnya bicara dengan seorang perempuan di tempat umum. Apalagi perempuan itu adalah seorang Samaria yang bermoral buruk. Jadi menurut pertimbangan rabi-rabi Yahudi itu tidak seharusnya dilakukan. Tapi Yesus yang disebut sebagai guru yang agung itu, dia sengaja membuka pembicaraan dengan perempuan yang di hadapan orang-orang Samaria dianggap ya memang bermoral buruk. Tapi dia lakukan tuh pembicaraan itu di depan umum pada siang hari. Ini penting ya. Ya, jadi dari sini Yesus bertindak di luar kebiasaan adat. Ya, tapi ia tidak melanggar kesusilaan. Saya ulangi, Yesus bertindak di luar kebiasaan adat orang Yahudi, tapi Yesus tidak melanggar kesusilaan. Ini penting. Iya, ayat 9 dikatakan orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Misalnya, ya kebiasaan waktu itu ya, piring yang sudah digunakan oleh orang Samaria, walau sudah dicuci, nggak boleh dipakai oleh orang Yahudi. Sampai demikian ya. Memang keterpisahan dua grup, dua kelompok itu sangat luar biasa. Piring yang sudah digunakan orang Samaria saja tidak boleh walaupun sudah dicuci, tidak boleh dipakai oleh orang Yahudi. Ya. Sesuai adat, Yesus juga tidak menggunakan timba yang sama dengan orang Samaria untuk ambil air sumur itu. Seharusnya demikian sesuai dengan adat. Tapi Yesus tidak demikian. Ya. Yesus malah meminta air dari perempuan Samaria ini. Ini satu sikap dari sikap Yesus yang bertindak melampaui adat yang dikenal waktu itu. Ya. Nah, latar belakang sejarahnya pada tahun 722 sebelum Masehi, bangsa Israel dikalahkan maksudnya bangsa Israel di sini adalah 10 suku di utara ya, dikalahkan oleh Asyur. Kita lihat 2 Raja-Raja 17:6. Dikatakan dalam tahun ke-9 zaman Hosea, raja Israel, maka Raja Asyur merebut Samaria, ibu kota Israel 10 suku waktu itu ya. Samaria direbut, ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan dan di kota-kota orang Madai. Jadi terjadi pada tahun 722 itu kerajaan Israel yang di utara itu direbut, dikalahkan oleh Asyur. Dan sebagian orang diungsikan, ya, dikirim ke negeri-negeri lain. Supaya negeri mereka jadi kosong, negeri Israel menjadi kosong. Dan Raja Asyur mendatangkan banyak orang dari berbagai tempat untuk berada
di negara Israel itu yang sudah dikosongkan oleh sebagian orang yang sudah diasingkan itu. Ya. Iya, kita lihat ya. Ini kita lihat yang tanah merah itu adalah kota Samaria. Dari itu setelah ditaklukkan, ya mereka di sebagian masyarakat, sebagian rakyat itu disebarkan ke tempat-tempat itu. Ya, itu politik waktu itu yang dilakukan biasanya oleh orang-orang, oleh bangsa-bangsa yang waktu itu mengalahkan bangsa lainnya. Ya. Sehingga bangsa yang dikalahkan itu sebagian daerahnya jadi kosong dan raja yang menang itu mendatangkan banyak orang dari luar untuk menduduki negeri itu. Ya. Nah, dikatakan lalu orang Israel terganggu dengan kawin campur antara bangsa lain, ya bangsa-bangsa yang dikirim ke negara Israel, ya mereka akhirnya bertemu dengan orang-orang Israel yang masih ada di situ dan mereka saling suka dan akhirnya terjadi kawin campur antara bangsa lain dengan bangsa Israel, 10 suku itu. Ya. Dan orang Yahudi yang di bagian utara itu dan menghasilkan hasil kawin campur itu sebagai orang-orang yang disebut dengan blasteran Samaria, orang-orang Samaria. Jadi orang Samaria adalah orang blasteran antara kawin campur bangsa lain dengan orang-orang Yahudi, 10 suku di bagian utara itu. Ya. Selanjutnya orang Israel bersikap antipati terhadap orang Samaria. Jadi orang di bagian selatan, ya Yehuda, ya Benyamin, ya mereka antipati terhadap orang Samaria, sebab orang Samaria adalah blasteran kawin campur antara 10 suku Yahudi dengan bangsa-bangsa lain. Ya. Nah, lihat 2 Raja-Raja 17 ayat 16 sampai dan 29. Iya, 2 Raja-Raja 17 ayat 26. Lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, bangsa-bangsa yang tuanku angkut tertawan dan yang tuanku suruh diam di kota-kota Samaria tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah di negeri itu. Sebab itu dilepaskannya singa-singa ke antara mereka yang membunuh mereka. Jadi Tuhan pernah menghukum bangsa-bangsa yang menduduki daerah 10 suku Israel itu karena mereka menyembah berhala, ya mereka kawin campur, maka Tuhan melepas, ya Tuhan mengirim singa-singa untuk membinasakan sebagian orang waktu itu. Ya, ayat 29 sampai 31. Tapi setiap bangsa itu telah membuat allahnya sendiri. Nah ini, ya bangsa yang masuk ke daerah 10 suku bagian utara itu mereka membawa allahnya sendiri, berhalanya sendiri. Dan ditempatkan di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Orang-orang Babel itu membuat patung Sukot Benot. Ya, orang-orang Kuta membuat patung Nergal. Orang-orang Hamat membuat patung Asima. Dan orang-orang Awa membuat patung Nibas dan Tartak. Orang-orang Sefarwaim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adramelek dan Anamelek, para Allah di Sefarwaim. Jadi daerah Samaria menjadi daerah tempat pemujaan, penyembahan berhala. Ya, karena bangsa-bangsa lain sudah datang menduduki daerah itu. Dan ternyata kebiasaan itu juga mempengaruhi orang-orang Yahudi yang masih tinggal di situ, ya, di bagian utara itu. Iya, lihat 2 Raja 17 ayat 28 sampai 29. Maka seorang imam Israel yang sudah diangkut dari Samaria ke Asyur pulang dan tinggal di Betel. Di sana ia mengajar rakyat bagaimana seharusnya menyembah Tuhan. Ya, sampai seorang imam Israel itu datang, ya, kembali ke Samaria mengajar rakyat Yahudi bagaimana seharusnya menyembah Yahweh itu. Ya. Tapi orang-orang yang tinggal di Samaria itu tetap membuat berhala-berhala mereka sendiri dan menempatkannya di dalam kuil-kuil yang didirikan oleh orang Israel yang dahulu tinggal di kota itu. Jadi banyak bangsa-bangsa lain yang masuk ke situ, ya mereka tetap menyembah berhala-berhala mereka. Itulah terjadi kekacauan dalam hal ibadah di Israel, ya di 10 suku, di daerah 10 suku itu. Ya.
2 Raja 17 ayat 32 sampai 33. Selain menyembah dewa-dewa itu, mereka juga menyembah Tuhan. Jadi mereka menyembah Tuhan, Yahweh, tapi juga menyembah dewa-dewa mereka sendiri sesuai dengan adat istiadat negeri asal mereka. Jadi pada satu pihak, khususnya orang Yahudi yang masih tinggal situ, mereka menyembah Yahweh. Kata Tuhan, T-U-H-A-N, yang hurufnya besar semua itu menunjuk pada Yahweh. Tapi dan pihak mereka juga menyembah dewa-dewi bangsa kafir itu. Ya, terjadi sinkretisme, percampuran penyembahan kepada dewa-dewi. Ya, kelompok Samaria membangun bait suci dalam tanda kutip ya. Tapi bait suci mereka sendiri tahun 400 sebelum Masehi. Dengan memakai kitab sendiri. Kitab apa? Yang disebut dengan Samaritan Pentateuch. Pentateuch, 5 kitab Musa versi orang Samaria. Yang sedikit berbeda dengan Taurat Yahudi. Yes, jadi Samaritan Pentateuch sedikit berbeda. Ada beberapa ayat yang sengaja diganti. Lihat misalnya salah satunya Ulangan 27 ayat 4. Ya. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu tegakkan di Gunung Ebal dan kau kapuri. Gunung Ebal. Nah, sudah lihat ya petanya di situ? Itu Gunung Ebal ya. Tanda panah merah yang di atas itu Gunung Ebal. Tetapi oleh orang Samaria ayat itu diganti satu nama. Ya. Dalam Samaritan Pentateuch ya, Pentateuch orang Samaria itu kata Ebal, Gunung Ebal diganti jadi Gunung Gerizim. Itu Gerizim, tanda panah yang di bawah itu. Jadi akhirnya mereka mengubah sebagian ayat dari 5 kitab Taurat. Ya, itu yang terjadi pada orang-orang Samaria. Oke. Namun pelayanan Yesus ini luar biasa. Pelayanan Yesus adalah pelayanan yang menembus batas-batas ras, batas-batas suku. Pelayanan Yesus menembus. Ya. Orang Yahudi sangat eksklusif dengan suku Yahudi saja. Tapi ketika Yesus datang, Yesus menembus pelayanan itu. Bukan hanya orang Yahudi, tapi bangsa-bangsa lain juga. Bagi Yesus, baik Samaritanisme atau Yudaisme, sama-sama keduanya perlu dikoreksi. Keduanya perlu dibaharui. Ya, ayat 8-12 dikatakan, Yesus membuka percakapan dengan perempuan itu dan melalui kebutuhan jasmaninya, yaitu minta minum. Jadi Yesus secara manusia bisa haus sehingga dia minta minum. Itu merupakan pembukaan komunikasi dengan perempuan Samaria itu. Tapi perempuan Samaria itu mempertanyakan posisi hubungan kedua ras yang berseberangan itu antara Yahudi dengan Samaria. Perempuan itu berkata, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Ya, itu karena ada permusuhan waktu itu. Ya, dalam tanggapannya Yesus menunjukkan bahwa perempuan itu punya kebutuhan yang lebih mendalam. Jadi Yesus melihat kebutuhan yang lebih mendalam, bukan sekedar yang di luar, yaitu kebutuhan rohani yang hanya dapat dipenuhi oleh Tuhan Yesus saja. Itu dalam diri si perempuan itu, kebutuhan rohani. Ya. Yesus menyatakan dirinya sebagai sumber air hidup, living water, sumber air hidup. Ya, bandingkan dengan Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Lihat. Dan pada hari terakhir itu pada puncak perayaan, itu perayaan Tabernakel itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya padaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh, yaitu Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang. Roh Kudus itu dicurahkan pada hari Pentakosta, pada waktu Yesus naik ke surga.
Ya. Ya, tapi Yesus sudah memberikan semacam janji. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini menarik sekali. Ya. Namun perempuan Samar itu malah bingung sebab pola pikirnya masih tertuju pada air yang ada dalam sumur itu. Sumur di Sikhar itu. Ia menganggap Yesus tidak bisa beri air karena ia tidak membawa timba. Ya memang Yesus tidak membawa timba. Jika Yesus dapat memberi air itu, menurutnya Yesus lebih besar dari Yakub. Karena Yesus tidak bawa timba, kok bisa memberi air. Menurut perempuan itu air yang akan diberikan oleh Yesus itu air dari sumur itu, padahal bukan. Ya. Kalau Yesus bisa memberikan perempuan itu air walaupun Yesus tidak mempunyai timba, perempuan itu menganggap Yesus itu lebih besar dari Yakub. Sebab Yesus bisa memberi air dari sumur itu tanpa timba. Tapi ini penafsiran yang keliru dari perempuan itu. Ya. Ayat 13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Yesus meluruskan salah paham daripada perempuan ini. Barang siapa minum air dari sumur ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Bukan untuk sementara, untuk selama-lamanya. Kalau kita minum air, ya mungkin 2 jam lagi kita akan haus lagi. Tapi air yang diberikan oleh Yesus adalah air hidup. Barang siapa minum air yang diberikan oleh Tuhan itu, orang itu tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan jadi mata air dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai pada hidup kekal. Oh, puji Tuhan. Ya, Yesus mengutarakan perbedaan air yang dapat menghilangkan haus untuk sementara seperti air biasa dan air hidup yang dapat menghilangkan haus secara terus-menerus. Yang terakhir, yaitu air hidup itu, tentu jauh lebih penting sebab bisa membawa manusia kepada hidup yang kekal. Jadi air hidup itu jauh lebih penting daripada air biasa yang kita lihat sehari-hari. Yesus membedakan perkara duniawi dan rohani tentang air tersebut. Dan air hidup menunjuk pada Roh Kudus yang akan diberikan oleh Allah ya pada waktu Yesus naik kembali ke surga ya. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepada Yesus seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada Yesus. Puji Tuhan. Iya. Namun sekali lagi perempuan tersebut tetap tidak mengerti apa yang dipaparkan oleh Yesus. Karena ia hanya membayangkan suatu kemungkinan saja. Yaitu ia tidak perlu lagi susah-susah datang ke sumur Yakub itu untuk menimba air. Karena supaya dia bisa terhindar dari rasa malu toh. Orang-orang masyarakatnya tahu bahwa dia itu perempuan yang gak benar. Oh, kalau dia bisa mendapatkan air tanpa dia pergi ke sumur itu lagi, oh sangat senang. Jadi itu paradigma lama daripada perempuan itu. Paradigma berpikirnya keliru. Ya. Lalu Yesus mengarahkan perempuan itu kepada kebutuhan yang lebih pribadi. Apa itu kebutuhan lebih pribadi? Yesus sengaja menyuruh perempuan itu untuk pulang memanggil suaminya. Nah Yesus tahu latar belakang perempuan itu. Karena Yesus itu maha tahu ya. Allah maha tahu. Sehingga dia sengaja. Yesus menyuruh perempuan itu pulang, panggil suamimu. Ayat 16 ya. Karena telah didahului dengan introduksi dialog yang baik. Dialognya baik. Di mana perempuan itu sudah merasa tidak dilecehkan secara ras. Perempuan tersebut menjadi tidak tersinggung. Dan tidak merasa dihakimi karena gaya hidupnya nggak beres. Jadi dia
dengan perkataan Yesus untuk pulang memanggil suaminya, dia tidak tersinggung. Karena ternyata lewat komunikasi secara verbal dengan Tuhan Yesus, dia menganggap ini orang Yahudi ini, ternyata yang orang Yahudi yang seperti ini adalah orang Yahudi yang ramah ya, yang mau kita dialog. Sehingga ketika Yesus menyinggung tentang suaminya, dia nggak tersinggung. Ya, langsung perempuan Samaria berkata, aku tidak punya suami. Yaitu perkataan perempuan Samaria itu. Aku tidak punya suami. Iya, Yesus pun dengan cepat menjawab perempuan itu. Tepat katamu, bahwa engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah punya 5 suami, dan yang ada sekarang padamu ini bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi Yesus tahu persis pergumulan perempuan itu. Yesus itu Tuhan. Jadi ternyata perempuan ini dari kehidupan moralitas yang tidak beres. Ya. Sejarah perkawinan yang suram dari perempuan itu dibongkar oleh pengetahuan Yesus yang supranatural. Dan pengakuan perempuan itu sendiri. Ada perempuan itu mengakui memang itu yang terjadi dalam hidupnya. Memang terjadi 5 perceraian terdahulu sebelumnya dan 1 hubungan haram yang sedang dilakukannya pada saat itu. Jadi sudah 5 perceraian terjadi sebelumnya dan 1 hubungan yang haram antara dia dengan seorang laki-laki yang sedang terjadi waktu itu. Iya. Pengetahuan Yesus akan latar belakang kehidupan perempuan itu dan kemampuannya dalam membaca jiwa membuat perempuan tersebut sangat takjub. Kok orang ini kok tahu ya? Padahal kami baru saja, saya dan Yesus kok baru ketemu, kok Yesus kok tahu? Sehingga perempuan itu jadi takjub, sangat takjub kepada Yesus. Ya. Bagi perempuan ini, Yesus yang sebelumnya dipanggil oleh dia hanya sebagai Tuan, kurios, kini dia ubah. Ini bukan sekedar kurios, bukan sebagai Tuan. Tapi dia memanggil Yesus sebagai Nabi. Lihat ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang Nabi. Ya. Maksudnya kata Tuhan itu Tuan ya. Tuhan, nyata sekarang bahwa engkau seorang Nabi. Engkau tahu pergumulan, engkau tahu latar belakang hidupku. Ya. Engkau tahu rahasia hidupku. Iya, seorang yang sangat berdosa seperti perempuan itu bisa merespon dengan sangat baik terhadap suatu pengajaran. Orang-orang yang sangat berdosa justru yang sangat membutuhkan Injil keselamatan. Ini penting. Berbeda dengan orang yang merasa dirinya suci dan merasa sudah tahu firman, mereka lah yang sangat susah untuk terima pengajaran dari firman Allah karena mereka sombong. Ya. Sudah merasa diri sudah cukup suci. Jangan lupa Matius 9 ayat 12. Yesus pernah berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Siapa yang merasa diri sehat, merasa diri cukup suci, dia nggak perlu pertolongan tabib, nggak perlu pertolongan seorang dokter rohani yang bisa mengampuni dosa. Ya, hanya orang yang sakit, yang sadar bahwa dirinya butuh pertolongan, maka orang itu bisa ditolong dan bisa dibebaskan dari dosanya. Iya. Mengapa perempuan itu memiliki kehidupan seperti demikian? Kita nggak tahu alasannya. Ya. Kita nggak tahu alasannya. Untuk beroleh air hidup ini, seorang harus meminumnya. Namun tindakan minum ini bukanlah suatu tindakan sesaat yang satu kali saja. Ini penting ya. Namun suatu tindakan minum yang berkali-kali. Seperti saudara dan saya, sehari berapa kali minum? Ya, seumur hidup berapa kali minum? Ya memang seperti kita minum berkali-kali, demikian juga kita harus punya persekutuan yang erat dengan Tuhan berkali-kali dalam hidup kita. Berulang kali. Ya. Kata minum ditulis dengan huruf
dengan kata pineto yang bentuknya present imperatif, yang berarti satu tindakan yang berulang-ulang. Hal minum air hidup menuntut persekutuan yang terus-menerus dengan sang sumbernya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ini penting. Ya. Kita terus-menerus bersekutu dengan Yesus. Bukan hanya satu kali dalam seumur hidup, tapi terus-menerus setiap hari berkali-kali kita bersekutu ya, dengan sang sumber hidup itu. Iya. Tak seorang pun bisa meminum air hidup jika hubungan terputus dengan sang sumbernya. Kalau hubungan terputus dengan sang sumber air hidup, bagaimana kita bisa meminum air hidup itu? Ya, orang-orang seperti itu akan menjadi seperti mata air yang kering. Maksudnya yang terputus hubungan dengan sang sumber hidup itu. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus, 2 Petrus 1:17. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering. Karena mereka tidak punya hubungan dengan sang juru selamat. Seperti kabut yang dihalaukan tofan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sehingga kita sebagai orang-orang, sebagai umat Tuhan harus terus-menerus bersekutu dengan sumber hidup itu. Puji Tuhan. Ya, dalam kasus perempuan Samaria ini, ia telah menerima stigma buruk sebagai perempuan yang tidak benar, sehingga mungkin ia pun tidak punya teman sesama perempuan untuk mengambil air di sumur. Keenam laki-laki yang pernah bersamanya mungkin juga enggak memberinya kepuasan. Air sumur itu adalah simbol dari hal-hal duniawi yang hanya memberi kesegaran sementara saja. Kita butuh air minum sehari-hari. Tapi ingat, air itu hanya memberikan kesegaran sementara saja. Namun air hidup itu akan menyegarkan secara terus-menerus, yaitu Roh Kudus di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya, lihat pembahasan khusus Yohanes 4:24 kita tidak bahas pada saat ini, tapi kita akan bahas berikutnya. Yohanes 4:24 tentang ibadah dalam roh dan kebenaran. Ya, kita lompat ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Jadi ternyata perempuan itu sudah tahu berita tentang Kristus itu, janji tentang Kristus itu, nubuat tentang Kristus itu. Perempuan itu singgung tentang datangnya Mesias yang mungkin dilandaskan dari kitab Pentatuk Ulangan 18:15. Apa itu? Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu, sama seperti aku, kata Musa ya, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi nubuat Musa tentang kedatangan seorang nabi dari tengah-tengahmu. Ya, siapa itu? Ini merupakan nubuat daripada Musa ya. Coba kita lihat. Ada kemiripan antara Musa dengan Yesus ya. Keduanya sama-sama orang Israel. Sama-sama mengalami ancaman kematian sewaktu masih bayi. Sama-sama ya. Yang ketiga, sama-sama pernah ke Mesir sewaktu masih kecil. Ya. Yang keempat, sama-sama memberi hukum. Tapi Musa memberi hukum Taurat, Yesus memberi hukum kasih. Yang kelima, sama-sama pernah berdoa syafaat bagi keselamatan umatnya. Lihat doa syafaat Musa Keluaran 32 ayat 32. Ya, lihat doa syafaat Yesus Yohanes 17. Sama-sama disebut sebagai gembala. Kedua orang itu, yaitu Musa dan Yesus. Lihat Keluaran 3 ayat 1 dan Yohanes 10 ayat 11. Lalu yang berikutnya, Musa pimpin orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Tapi Yesus memimpin umatnya keluar dari perbudakan dosa. Ya, itu kesamaan berikutnya. Musa pernah melakukan banyak mujizat disaksikan oleh bangsa Israel di padang gurun ya. Yesus lakukan banyak mujizat. Termasuk mujizat kebangkitan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal. Dan yang paling besar adalah mujizat
kebangkitan Yesus sendiri setelah 3 hari mati. Jadi itulah kira-kira dikatakan, itulah penggenapan daripada ulangan tadi. Seorang nabi akan dibangkitkan sama seperti aku, kata Musa itu. Itulah Yesus. Itu nubuat tentang Yesus. Iya. Perempuan Samar itu mengalami perubahan segera setelah Yesus bicara tentang kehidupan pribadinya. Perubahannya yang sejati adalah ia tahu dosa, sadar dosa, dan ini penting, meninggalkan dosa. Kita pun sama. Kita perlu sadar, kita perlu bahwa kita orang berdosa, kita perlu menyadarinya, dan jangan lupa bertekad untuk meninggalkan dosa. Ini penting, bertobat. Respon perubahan dari perempuan tersebut mendorongnya berani bersaksi kepada orang banyak, sesama orang Samaria. Mendorong dia untuk bersaksi, nggak malu lagi. Pertamanya malu sebelum dia bertobat, sekarang dia nggak malu lagi. Dia berkata apa? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya, lalu pergi ke kota dan berkata pada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Mungkinkah dia Mesias itu? Mereka pun pergi ke keluar kota dan datang kepada Yesus. Jadi di situ ada kebangunan rohani. Banyak orang Samaria percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Puji Tuhan. Pembelajaran kita dari Yohanes 4 belum selesai, tapi kita lanjutkan pada minggu depan. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri. Kita akan menyanyi satu lagu yang berkaitan dengan apa yang kita pelajari. Seperti perempuan Samaria, ku mencari. Mari kita berdiri. Seperti perempuan Samaria, ku mencari hal yang tak puaskan hati. Ku mendengar Yesus berkata, minum air hidup kau tak dahaga. Penuhi cawan ku ini Tuhan, puaskan dahaga jiwaku. Roti surga kenyangkanlah hatiku, inilah cawanku penuhi Tuhan. Bait yang kedua. Tak terbilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fana, tetapi tiada harta indah setara Yesus Kristus Tuhanku. Penuhi cawan ku ini Tuhan, puaskan dahaga jiwaku. Roti surga kenyangkanlah hatiku, inilah cawanku penuhi Tuhan. Penuhi cawan, penuhi cawan ku ini Tuhan, puaskan dahaga jiwaku. Roti surga kenyangkanlah hatiku, inilah cawanku penuhi Tuhan. Roti surga, roti surga kenyangkanlah hatiku, inilah cawanku penuhi Tuhan. Inilah cawanku, inilah cawanku penuhi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena dalam nama Tuhan Yesus kami yang percaya pada Yesus telah dikaruniakan Roh Kudus
yang memberikan kepada kami air hidup, yang memimpin kepada hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan menolong kami, Tuhan mengasihi kami, Tuhan mencintai kami dengan berkat yang luar biasa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengarkan pada pagi hari ini. Roh Kudus menolong, membimbing kami agar kami sungguh-sungguh bertemu dengan Yesus Sang Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.